Selamat berjumpa kembali pada kuliah kita hari ini tentang metode kekakuan untuk analisis struktur rangka bidang atau truss dua dimensi atau plane truss ya. Di materi sebelumnya kita sudah membahas tentang perpindahan secara umum, dan ini adalah perpindahan untuk elemen truss. Jadi kita ambil satu batang ini ya, antara node 1 dan node 2 ini adalah batangnya, dimana pada node 1 ini dalam sistem sumbu global ini ada perpindahan ya, yaitu perpindahan di satu arah X dan di satu arah Y, yaitu yang ini perpindahan searah sumbu batang, dan di satu Y adalah perpindahan tegak lurus batang pada arah sumbu Y nya. Lalu pada node 2 itu juga ada perpindahan arah sumbu batang di 2X dan arah tegaknya di 2Y. Ini pada sumbu global, sedang pada sumbu lokalnya kita hanya mempunyai perpindahan searah sumbu batang, baik di node 1 maupun di node 2. Jadi langkah yang harus kita lakukan yang pertama adalah mengidentifikasi data dan diskretisasi struktur. Yang pertama menetapkan titik simpul tadi ya, node 1 dan node 2. Lokasinya di mana, kita beri identitas dan jumlah dari titik simpulnya semuanya. Lalu menetapkan elemen. Jadi elemen-elemennya kita beri nama juga, identitasnya dan berapa jumlahnya. Lalu selanjutnya adalah menetapkan sistem sumbu koordinat. Ada sistem struktur global satu buah, yaitu sumbu global, sedangkan sumbu elemennya sumbu lokal sesuai orientasi masing-masing elemen. Lalu menetapkan degree of freedom pada semua titik simpul, yaitu degree of freedom sebelum diterapkan syarat batas atau boundary condition, kita beri ND1. Lalu degree of freedom setelah diterapkan syarat batas jumlahnya sampai ND2. Lalu menetapkan urutan DOF, degree of freedom, untuk keperluan perakitan persamaan struktur ya. Jadi ini perpindahan dalam sumbu lokal terhadap sumbu global. Jadi tadi kita punya elemen yang kita beri node 1 dan node 2, di mana pada elemen ini hanya akan ada perpindahan searah sumbunya ya. Jadi D1X di node 1 dan D2X di node 2. Lalu dalam sistem sumbu koordinat global kita mempunyai X global dan Y global, sehingga D1X yang kecil ini kita posisikan pada sumbu global, yaitu bisa diuraikan ke D1X global dan D1Y global. Juga demikian dengan di node 2 ya. Jadi kalau kita tadi ada sumbu lokalnya lah D ya, perpindahannya D sini, maka kalau kita baca dalam sistem sumbu koordinat global, D ini yang biru ini maka bisa disumbangkan dari dx yang ini ya, dx yang sampai di sini cosinus alfa, ditambah yang ini ya, ini adalah dy, yang ini kan dy, dy sinus alfa. Jadi pada node 1 itu D1 perpindahan D1X cosinus theta plus D1Y sinus theta. Demikian juga di D2 ada D2X cos theta plus D2Y sinus theta. Dan ini bisa kita susun dalam bentuk matriks, yaitu matriks D1 D2. Lalu ini kita kosinnya kita satukan dalam matriks ini, kosin ini, dan D1X dan D1Y besar, D2X dan D2Y besar kita buat di sini. Jadi ini hubungan antara displacement pada sumbu koordinat lokal terhadap sumbu koordinat global dihubungkan oleh sebuah matriks yang ini ya. Lalu yang kedua adalah menyusun matriks kekakuan elemen dalam sumbu lokal sebanyak n elemen. Berapa jumlah elemennya? Biasanya kita kalau latihan adalah 3 elemen ya. Jadi matriks kekakuan elemen truss dalam sumbu lokal itu kita dapatkan dari pendahuluan dulu ya. Nah, jadi truss ini tadi hanya ada displacement searah batangnya D1X dan D2X. Jadi ini adalah matriks kekakuan lokalnya AE per L min AE per L min AE per L terus AE per L. Jadi ini adalah matriks kekakuan elemen yang
menurut saya ini paling sederhana dari bahasan yang kita kaji ya, dari balok, terus nanti ada prim itu ya, ada grid. Maka ini adalah yang paling simpel ya, mati kekakuan elemennya. Jadi A adalah luas penampang, E adalah modulus, dan L nya adalah panjang elemen gitu ya. Lalu yang ketiga adalah menyusun matriks transformasi koordinat masing-masing elemen. Ini ada simbolnya adalah matriks transformasi ini ya, T dengan tanda bintang di sini ya, sebanyak n elemen. Lalu hubungan antara perpindahan dalam sumbu lokal, jadi dengan perpindahan sumbu global di besar kita namakan ini. Jadi matriks kekakuan sumbu lokal sama dengan sebuah matriks yang kita kenal sebagai matriks transformasi koordinat untuk teras 2 dimensi dikalikan dengan perpindahan pada sumbu global ya. Jadi ini kan ya, ini adalah matriks transformasi koordinat untuk teras 2D, karena untuk teras 3D nanti berbeda lagi ya. Lalu langkah yang 4 adalah menyusun matriks kekakuan elemen dalam sumbu global. Jadi kita susun matriks kekakuan elemen dalam sumbu global dengan rumus ini K besar sama dengan T transpose di matriks transformasi tadi kali K kalikan matriks transformasi, yang ini matriks transposnya. Jadi transpose kan hanya memindah elemen-elemen pada baris ke kolom atau kolom ke baris ya. Jadi T yang ini adalah matriks transformasi koordinat teras 2D yang perluas menjadi 4x4. Kalau tadi kan ya hanya sini ya 2 kali 4. Ini 4x4. Lalu matriks kekakuan elemen teras 2D dalam sumbu lokal yang perluas dalam ordo 4x4. Ini matriksnya ukurannya 4x4. Atau dalam bentuk langsung matriks kekakuan elemen teras 2D dalam sumbu global kita pakai yang ini ya. Kita keluarkan AE per L. Ini sudah simbol-simbol dalam sistem sumbu koordinat global ya. C kuadrat CS, C nya adalah cos theta dan S nya adalah sinus theta, sudut dari batang tersebut ya. Langkah 5 adalah merakit matriks kekakuan struktur dalam sumbu global. Tadi ada matriks kekakuan elemen, lalu kita terapkan boundary condition-nya sehingga yang aktif kita jadikan satu, alamatnya menjadi matriks kekakuan global yang ada di sini. Lalu yang ke-6 adalah menghitung dan menyusun vektor beban luar. Jadi pada dasarnya beban luar pada struktur tas itu idealnya berupa beban di node ya, beban di join, sehingga langsung dapat disusun ke dalam vektor beban. Nah, apabila terdapat span load seperti ini ya, beban yang berada di bentang, beban ini diubah menjadi ekuivalen join load pada masing-masing elemen, kemudian digabungkan menjadi join load. Tapi biasanya ini jarang ya kita memberi beban pada span, karena memang kaidahnya untuk sistem truss itu bebannya harus bekerja pada join atau node-nya. Lalu hitungan gaya dalam selain gaya aksial, ya, hitungan gaya dalam selain yang ditimbulkan oleh adanya span load pada truss tidak dimasukkan ke dalam sistem persamaan ini gitu ya. Jadi yang ini hanya akan ada gaya aksial ya. Kalau seperti ini kan sebetulnya ada lentur di sini. Lah ini tidak bisa dikeluarkan dari sistem persamaan yang kita bahas di sini ya. Jadi batangnya akan mengalami lentur. Lah padahal desainnya itu valutas biasanya lah desain batang tarik dan batang tekan, karena batang ini gaya dalamnya adalah hanya gaya aksial, tarik maupun tekan ya. Jadi ini beban asalnya seperti ini, lalu ekuivalen join load-nya seperti ini ya. Kita susun menjadi beban join load ekuivalen. Langkah yang ketujuh adalah menyusun persamaan struktur dengan menerapkan syarat-syarat batas dan menyaksikan persamaan untuk memperoleh vektor perpindahan global di tingkat struktur. Ini adalah persamaan struktur global. Jadi F sama dengan matriks kekakuan struktur dikalikan dengan perpindahan dalam sumbu global, sehingga kita bisa mendapatkan nilai perpindahan ini dengan F dikalikan dengan matriks inverse dari matriks kekakuan, seperti yang sudah kita lakukan di BIM kemarin ya.
Lalu langkah 8 adalah menyusun vektor perpindahan masing-masing elemen. Ya, tadi kan kita mendapatkan matrik perpindahan dalam sumbu global, lalu kita sesuaikan ke masing-masing, join ke elemen masing-masing ya. Ada D1 sampai Dn E sesuai jumlah elemennya. Lalu kita mendapatkan nilai D ini ya, ada matrik kekakuan elemen ya, dengan ini adalah matrik transpos dikalikan dengan perpindahan dalam sumbu global. Ini kita mendapatkan perpindahan dalam sumbu lokal atau perpindahan dalam elemen. Lalu langkah 9 adalah mengitur vektor gaya dalam elemen ya. Jadi kita mendapatkan dalam sistem global ya. Kita mendapatkan hubungan ini ya. Jadi vektor gaya dalam elemen sama dengan matrik kekakuan elemen dengan dikalikan dengan perpindahan dalam sumbu lokal ya. Ya, kita mendapatkan gaya-gaya yang di sini ya. Jadi seperti ini, kira-kira seperti ini. Kita mendapatkan nilai P1 dan P2. Jadi biasanya ini batangnya batang tarik atau batang tekan ya. Jadi kalau ini biasanya ke sana, berarti ini menekan, biasanya P2-nya adalah arahnya berlawanan sehingga batang ini batang tekan. Kalau P1 arahnya ke bawah, berarti menarik ini, maka P2 akan menjauh juga, jadi batangnya batang tarik nanti ya. Langkah yang 10 adalah menghitung vektor global join force atau gaya pada timbul pada sistem global ya, dalam sumbu global. Kita tadi kan sudah punya semua ini ya, persamaan di tingkat struktur atau sistem global. Semua komponen vektor matrik berukuran ND1 yaitu ordo sebelum reduksi, lalu digunakan untuk kontrol nilai eksternal join load dan menghitung reaksi tumpuan. Jadi ini digunakan untuk mengecek eksternal join load dan menghitung reaksi tumpuannya. Jadi beban luar ya, cek, lalu kalau di join berarti dia ada, kalau di tumpuan berarti dia adalah reaksi tumpuannya. Demikian materi yang kita sampaikan pada hari ini, yaitu tentang matriks kekakuan langsung untuk menyelesaikan elemen truss ya, untuk menyelesaikan struktur truss 2 dimensi. Demikian, terima kasih.